SH kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati saudara pimpinan DPRD beserta seluruh, saya ulangi, yang saya hormati saudara unsur pimpinan DPRD seluruh beserta anggota yang hadir pada hari ini, rekan-rekan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, saudara Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh dan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh atau yang mewakili, saudara Sekretaris Daerah, narasumber dari Bappenas dan Bapeda Provinsi Jambi yang mengikuti secara virtual, saudara para staf ahli wali kota, asisten sekda, kepala SKPD, camat, lurah, dan kepala desa dalam wilayah Kota Sungai Penuh, para pimpinan perguruan tinggi dan BUMN, BUMD di Kota Sungai Penuh, Ketua PKK Kota Sungai Penuh, saudara tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pengurus lembaga adat, pengurus parpol, pengurus LSM, pengurus organisasi kepemudaan, pengurus organisasi sosial kemasyarakatan, pengurus organisasi profesi dan rekan-rekan pers Kota Sungai Penuh, serta hadirin hadirat peserta Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik yang berbahagia. Pertama-tama mengawali sambutan ini, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya pada hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat dan dapat berhadir bersama dalam acara yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan dan doa semoga kelak yang berakhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bersama-sama mencurahkan ide, gagasan, sumbang saran, visi misi wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tahun 2025, yaitu mewujudkan Kota Sungai Penuh maju, adil dan sejahtera atau yang kita kenal dengan Sungai Penuh Juara. Misi yang akan diwujudkan yaitu meningkatkan perekonomian yang inklusif, meningkatkan kualitas pendidikan, keagamaan, kesehatan, serta pengaruh utamaan gender untuk SDM yang berdaya saing, meningkatkan pembangunan infrastruktur, saya ulangi, meningkatkan pembangunan infrastruktur kewilayahan dan ketahanan bencana, menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang primer, serta mengembangkan inovasi untuk kemandirian daerah. Nah, visi tersebut merupakan kondisi ideal yang ingin kita capai dan kita wujudkan bersama-sama selama 5 tahun ke depan. Visi dan misi yang kami pilih dan kami rumuskan tentu sudah melalui pemikiran, perenungan, serta proses diskusi dengan beberapa pihak yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk memajukan Kota Sungai Penuh yang tercinta ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya dalam rangka penyusunan SKPD tahun 2026 dan RPJMD tahun 2025-2029 ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita semua, yaitu pertama, kepada seluruh SKPD agar dapat menjabarkan visi dan misi Kota Sungai Penuh dengan sebaik-baiknya dengan cara menyusun sasaran SKPD, program prioritas beserta indikator kinerja yang terukur dan dengan data yang lengkap. Data terukur dan terkait langsung dengan visi dan misi serta dalam menyelesaikan permasalahan daerah yang dikoordinir oleh setiap SKPD yang selanjutnya akan dituangkan dalam Restra SKPD masing-masing. Kedua, menekankan prinsip money follow program. Jangan sampai program yang direncanakan tidak berorientasi pada manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan.
Jangan hanya konsep pemerataan pendanaan semua tugas dan fungsi kelembagaan di SKPD. Ketiga, rasionalisasi kegiatan yang tidak jelas dan tidak terukur, serta tidak memiliki nilai manfaat bagi masyarakat untuk benar-benar dilakukan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang RKPD tahun 2026 dan forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kota Sungai Penuh tahun 2025-2029 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan meridhoi setiap langkah dan usaha kita. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertahan yang terhormat Bapak Wali Kota Sungai Penuh. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kota Sungai Penuh tahun 2025-2029 dan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Sungai Penuh tahun 2026. Kami undang untuk yang menyaksikan yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh, dan Forkopimda Kota Sungai Penuh mohon berkenan mengambil tempat. Dan untuk perwakilan yang kami sebutkan mohon mengambil tempat. Kepala Bapeda Kota Sungai Penuh, Kepala Dinas PUPR, setelah Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, setelah Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, setelah Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, setelah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pimpinan BNI Cabang Sungai Penuh, dan setelah pimpinan BNI Cabang Sungai Penuh, Ketua YIN Kerinci, setelah Ketua YIN Kerinci, Ketua Dewan Pendidikan, Ketua Dewan Pendidikan atau yang mewakili, kami silakan Ketua Dewan Pendidikan atau yang mewakili. Dilanjutkan dengan Ketua BKMT Kota Sungai Penuh dan Ketua MUI. Ketua BKMT dan Ketua MUI. Dan diketahui oleh yang terhormat Bapak Wali Kota Sungai Penuh.
Dan dilanjutkan dengan foto bersama. Kami silakan kepada rekan-rekan dari Humas untuk mengambil gambar. Satu dua tiga, satu dua tiga. Dan terima kasih. Selanjutnya yang terhormat Bapak Wali Kota Sungai Penuh, hadir undangan, kami silakan kembali ke tempat semula untuk dokumentasi dari depan. Kami silakan. Para asisten, Kepala Bapeda beserta dengan jajaran yang telah memfasilitasi acara kita pada hari ini, Kepala Bakoda dan seluruh Kepala SKPD yang hadir pada saat ini atau yang mewakili. Kemudian termasuk dari instansi vertikal, tokoh masyarakat, para camat, tokoh pemuda, hadir nggak nih Pak? Para alim ulama dan seluruh peserta konsultasi publik RPJMD tahun 2025-2029 dan peserta Musrenbang RKPD Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2026 yang telah hadir pada saat ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak kami sebutkan nama dan jabatannya satu persatu. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu semuanya dapat hadir pada kesempatan ini di bulan yang suci, bulan Ramadan 1446 Hijriah. Allah masih memberikan kesehatan yang baik, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita juga berharap dapat menunaikan puasa ini dengan sebaik-baiknya dan diridhoi oleh Allah, sehingga mendapatkan nilai yang terbaik yang terpuji di sisi Allah nantinya. Amin ya rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini kita akan mendengar beberapa paparan yang akan disampaikan 4 narasumber kita. Yang pertama adalah dari Kepala Bapeda Kota Sungai Penuh, kemudian dari Kepala Bakoda Kota Sungai Penuh, dari Bappenas, dan dari Provinsi Jambi, Bapeda Provinsi Jambi. Kemudian untuk kita ketahui bahwasannya konsultasi publik RPJMD tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran rancangan RPJMD kita ini untuk tahun ini 2025 sampai 2029 ini merupakan turunan atau penjabaran dari RPJPD kita tahun 2025 sampai dengan 2045 yang sudah kita susun di tahun 2024 kemarin dan sudah ditetapkan melalui peraturan daerah. Dan saat ini merupakan tahun pertama untuk kita melaksanakan periode pertama, ya, bukan tahun pertama, periode pertama untuk kita melaksanakan RPJMD periode 2025-2045 tersebut. Bahwasanya RPJPD ini jangka waktunya kan 20 tahun. Maka untuk menerjemahkan secara
5 tahunan, kita disebut dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, jangka waktunya 5 tahunan. Kemudian untuk berdasarkan LPJMD tersebut, kita juga mempedomani visi misi kepala daerah terpilih dalam rangka menyusun LKPD 2026 yang kita turun secara tahunan disebut sebagai LKPD. Untuk saat ini kita berbarengan melakukan konsultasi publik terkait masalah LPJMD kepala daerah terpilih dan juga LKPD tahun anggaran 2026. Untuk mempercepat proses diskusi kita, mungkin target kita sampai jam 12, Pak. Berarti sekitar 1 jam ke depan paparan kita berikan kesempatan kepada narasumber, 4 narasumber kita masing-masing 10 menit ke 4 narasumber kita ini. Ini kita sudah menikmati yang namanya bonus demokrasi. 2 orang kota Sungai Penuh, penduduknya menanggung 1 orang. Nah, ini. Kemudian lanjut. Kemudian kita lihat dari tingkat pendidikannya. Ya. Untuk kota Sungai Penuh 49,6% atau 50.704 jiwa penduduk kota Sungai Penuh memiliki tingkat pendidikan lulusan SD, ya, atau belum sekolah atau tidak sekolah. Kemudian lulusan SLTP sebanyak 12,64%, lulusan SLTA 24,27%, lulusan diploma 3,68%, lulusan S1 8,94%, lulusan S2, S3 sebanyak 0,81%. Jadi kalau kita lihat dari sebarannya, lebih dari sebagian besar adalah SD atau belum sekolah atau tidak sekolah. Kemudian dari segi aspek tenaga kerjaan, tingkat pengangguran di kota Sungai Penuh, ya, kalau kita lihat dari grafiknya dari tahun ke tahun ini cenderung meningkat akhir-akhir ini. Ya. Di 2023 angka tingkat pengangguran kita di angka 3,8, kemudian di 2024 ini 4,3. Ini yang kita coba telusuri Bapak dan Ibu, kira-kira ada apa ini? Apakah program kegiatan yang kita lakukan selama ini tidak mengena masyarakat kita? Kemudian angkatan kerja sesuai dengan pendidikannya, ya, ini barangkali juga penting untuk kita ketahui. Untuk angkatan kerjanya yang SD atau tidak tamat sekolah itu sebanyak 23%, SMP 13%, SMA 42%, perguruan tinggi 22%. Kemudian dari angkatan kerja tersebut, pengangguran di kota Sungai Penuh kalau kita lihat dari sisi pendidikannya, dari SD 5%, itu yang diserap di tenaga kerja. Kemudian SMP 11%, SMA 37%, perguruan tinggi 47%. Ternyata ini fenomena di kota Sungai Penuh, Bapak dan Ibu. Pengangguran itu tidak hanya di level tamatan SMA, juga di perguruan tinggi, angkanya cukup tinggi, 47%. Ini barangkali kembali saya sampaikan menjadi tugas kita semua, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk tingkat kemiskinan, ini agak kontradiksi dengan angka pengangguran tadi. Kalau angka kemiskinan kita dari tahun ke tahun cenderung menurun. 16 kita berada di bawah rata-rata provinsi dan rata-rata nasional. Di tahun 2024 jumlah penduduk miskin 2,92%. Dan tahun sebelumnya 2023 3%. Bapak dan Ibu. Lanjut.
Kemudian Gini rasio, ya, ini kita fluktuatif ini, tapi di angka 0,3 sampai 0,5. Pada tahun 2024 indeks Gini kita di 0,30. Artinya apa? Gini rasio kita berada di tingkat ketimpangan sedang. Kemudian untuk IPM kecenderungannya menaik Bapak dan Ibu, ya. Jadi walaupun angka penganggurannya tadi tinggi, angka kemiskinannya masih ada, ya, namun IPM kita cenderung naik dari tahun ke tahun. Di tahun 2024 kita sudah di angka 77,40, yang tahun sebelumnya 76,65. Yang IPM ini merupakan sumbangan atau kontribusi dari yang merupakan capaian dari kualitas hidup manusia. Berarti kualitas hidup di Kota Sungai Penuh itu sudah boleh dikatakan bagus, ya. Mulai dari dimensi usia harapan hidup, ya, kemudian harapan nama sekolah, kemudian standar hidup layak, itu Bapak dan Ibu. Kemudian kalau kita rinci dari pembentuk IPM-nya, ya, di Kota Sungai Penuh, usia harapan hidup kita 73,2%. Ini angkanya sudah cukup bagus, ya. Kemudian harapan lama sekolah 14,84, rata-rata lama sekolah 10,48 tahun, dan per kapita mencapai 11.499.000. Lanjut, kami mulai dengan rancangan awal RPJMD Kota Sungai Penuh 2025-2029. Yang pertama, isu strategis yang kita coba rumus dan kita angkat. Yang pertama, peningkatan ekonomi. Berikutnya, peningkatan kualitas SDM, optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup, kemudian optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang, kemudian tata kelola pemerintahan dan sinergitas pembiayaan pembangunan. Adapun visi, ini masih mentah Bapak dan Ibu, ya. Visi Bapak Wali Kota sesuai dengan pedoman dan acuan yang disampaikan ke kita harus copy paste dari visi misi yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota ke KPU. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk redaksionalnya masih bisa kita rubah. Adapun visi dari Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota itu mewujudkan Kota Sungai Penuh maju, adil dan sejahtera, yang kita singkat namanya menjadi Sungai Penuh Juara. Maju yang kita maksudkan adalah Kota Sungai Penuh terus bergerak maju dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, infrastruktur, sosial maupun budaya. Jadi indikator nanti target kita, capaian kita, yang indikator makro dan lainnya, kita akan menargetkan berada di atas daerah-daerah lainnya, paling tidak di atas rata-rata nasional atau provinsi. Kemudian adil yang dimaksud adalah kesetaraan dalam pelayanan masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan tidak memihak pada kelompok ataupun golongan tertentu. Kemudian kesejahteraan lahir dan batin yang diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis individu, keluarga, dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Misi dan program unggulan. Adapun misi pertama yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat yang inklusif. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan, keagamaan, kesehatan, serta pengarus utamaan gender untuk sumber daya manusia yang berdaya saing. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pembangunan infrastruktur kewilayahan dan ketahanan bencana. Misi yang keempat, menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima, serta pengembangan inovasi dan kemandirian daerah. Dari 4 misi tersebut ada 7 program unggulan. Yang pertama, Kota Sungai Penuh Maju. Yang berikutnya, Kota Sungai Penuh Unggul. Yang ketiga, Kota Sungai Penuh Agamais. Yang keempat, Kota Sungai Penuh Sehat. Yang kelima, Kota Sungai Penuh Perempuan Berdaya. Kemudian Kota Sungai Penuh ILO, dan yang ketujuh, Kota Sungai Penuh Melayani. Dari misi dan program unggulan tersebut, kami sudah coba menurunkan menjadi tujuan dan sasaran per misi, ya.
Saya kira tidak perlu saya bacakan satu persatu Bapak dan Ibu ya. Ini di misi ke-1, tujuan pertama meningkatkan perekonomian kota yang maju dan inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada indikator pembangunan ekonomi inklusif, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, Gini rasio, PDRB. Kemudian juga di misi kedua ya, ada 1 tujuan, kemudian 3 sasaran. Kemudian di misi ketiga ya, ada 5 tujuan, kemudian 5 sasaran. Di misi keempat 1 tujuan, 2 sasaran. Dan kita lanjut dengan untuk RKPD Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk 2026 ini agak khusus kita situasinya ya. Penyusunan RKPD tahun 2026 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD 2025-2029. Jadi kalau selama ini kita menyusun RKPD, acuan kita adalah RPJMD, tahun ini bersamaan kita susun. Makanya pada saat ini kita forum konsultasi rambualnya. Jadi kalau rambualnya sudah jadi, baru akan menjadi pedoman atau acuan untuk penyusunan RKPD-nya. Lanjut, ini timelinenya Bapak dan Ibu ya. Kita sudah mulai bergerak dari bulan Januari kemarin, mulai dari rembuk warga, musrembang desa, musrembang kecamatan, kemudian forum konsultasi publik, forum SKPD, dan pada hari ini kita melakukan musrembang RKPD. Dan tahap berikutnya nanti adalah review oleh inspektorat dan konsultasi atau evaluasi oleh pemerintah provinsi. Baru pada bulan Mei paling lambat RKPD sudah kita tetapkan. Kemudian ada 6 isu strategis yang kami coba rumuskan yang kita angkat untuk RKPD 2026. Yang pertama peningkatan ekonomi, yang kedua optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang, yang ketiga tata kelola pemerintahan, kemudian yang keempat peningkatan kualitas SDM, yang kelima optimalisasi keberlangsungan hidup, sinergisitas pembiayaan pembangunan. Adapun tema yang kami coba rumuskan untuk 2026 RKPD yaitu peningkatan infrastruktur kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dalam menunjang perekonomian daerah. Ada 4 program prioritas. Yang pertama, peningkatan infrastruktur yang berkualitas merata serta resiliensi terhadap bencana. Kemudian di PP yang kedua, peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter dan berbudaya. Kemudian yang keempat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan melayani. Dari program prioritas tersebut, adapun arah kebijakannya, yang pertama, peningkatan infrastruktur yang berkualitas merata dan serta realisasi terhadap bencana tadi. Ada 6 arah kebijakan. Yang pertama, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dasar dan utilitas umum. Ini terkait dengan sarana prasarana dasar kita Bapak dan Ibu ya. Kemudian peningkatan konektivitas antar wilayah, optimalisasi TPS 3R, dan koordinasi pembangunan TPA regional atau TPST. Kemudian peningkatan kolaborasi dalam mitigasi bencana, penanganan kawasan pemukiman kumuh, peningkatan manajemen pengendalian banjir dan optimalisasi fungsi drainase perkotaan. Dan dari arah kebijakan untuk prioritas yang kedua, peningkatan pembangunan yang berdaya saing juga 6. Yang pertama, peningkatan keahlian angkatan kerja melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, peningkatan nilai investasi, peningkatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, revitalisasi pusat perdagangan, peningkatan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian dan perikanan. Kemudian berikutnya peningkatan kualitas industri kecil dan menengah yang berdaya saing melalui peningkatan nilai tambah produk dan fasilitasi pengembangan koperasi. Kemudian arah kebijakan prioritas ketiga, yang pertama peningkatan akses terhadap pendidikan usia dini dan dasar bagi semua kalangan masyarakat. Kemudian peningkatan kualitas SDM kesehatan
ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer yang memadai dan terjangkau. Ini Bapak dan Ibu yang menjadi fokus kita 2026 ya. Kita perbaikan pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit ini. Kemudian percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting, perlindungan sosial yang adaptif dan penuntasan kemiskinan ekstrim. Kita masih mempunyai angka kemiskinan ekstrim ya. Kemudian peningkatan kualitas pemuda serta pemenuhan dan perlindungan hak dan anak dan perempuan. Terakhir, peningkatan inovasi berbasis kearifan lokal. Kemudian di prioritas keempat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan melayani. Yang pertama, digitalisasi pelayanan publik. Ini Bapak dan Ibu ya. Jadi kita berupaya ke depan ya. Semuanya sudah serba digital. Kemudian peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, optimalisasi pendapatan asli daerah. Lagi-lagi ini kita munculkan Bapak dan Ibu ya untuk optimalisasi pendapatan asli daerah sama dengan arah kebijakan di RPJMD periode kemarin. Kemudian peningkatan kualitas ASN dan penerapan merit system. Itu barangkali Bapak dan Ibu dari hal-hal yang tersebut kami sampaikan tadi. Sasaran RKPD tahun 2026 target yang kita mau capai, yang pertama pertumbuhan ekonomi yaitu antara 5,15 sampai 5,25. Kemudian tingkat kemiskinan 2,81 sampai 2,87. Tingkat pengangguran terbuka 361 367. Ini rasio 0,30 atau 0,31. Kemudian indeks pembangunan manusia 77,64 sampai 78,02. Ini Pak Yuri. Kita pas lagi ini, kita analisis lagi. Ini baru rancangan awal. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Banyak waktu. Terima kasih Ibu Asisten. Nanti bisa berkembang di tanya jawab kita atau diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aban yang telah menyampaikan paparan beliau. Tadi sudah secara singkat beliau sudah sampaikan kalau kita melihat indikator makro secara garis besar mungkin cukup baik, sekalipun ada aspek dari tingkat pengangguran yang semakin meningkat. Hal ini mungkin salah satu penyebabnya kalau di kota kita ini menjadi ASN masih merupakan salah satu bekerja dengan pemerintah, masih menjadi salah satu primadona bagi masyarakat kita. Sehingga bisa saja para lulusan perguruan tinggi masih berharap untuk dapat lulus menjadi ASN. Ini yang perlu kita dorong kepada masyarakat kita untuk dapat kita memberikan pencerahan bahwasanya sektor swasta atau wira swasta merupakan salah satu cara untuk menekan daripada tingkat pengangguran ini. Kemudian secara garis besar tadi baik itu angka kemiskinan, kemudian Gini rasio, IPM, harapan hidup, harapan sekolah, dan juga harapan lamanya sekolah itu merupakan kalau kita lihat cukup baguslah IPM kita dilihat dari angka IPM kita yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dan IPM kita ini merupakan IPM yang kedua tertinggi di Provinsi Jambi dan di atas rata-rata nasional. Ini kita akui, memang kalau dari segi angka harapan hidup, ramah sekolah, dan juga tingkat per kapita kita ini akan yang mendorong daripada naiknya IPM kita ini. Kemudian secara dapat kita ambil tarik secara umumnya apa yang disampaikan oleh Kepala Bapeda tadi itu dalam RPJMD maupun RKPD tahun 2026 yang merupakan awal dari dilaksanakannya RPJMD tahun 2025-2029 itu sudah mencakup beberapa keinginan daripada kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD, terutama baik itu dari segi ekonomi, sosial budaya, infrastruktur, kemudian peningkatan pelayanan masyarakat atau integritas dalam memberikan pelayanan
pemerintahan yang baik dan berakuntabel. Itu mungkin kalau kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Kepala Bapeda Kota Sungai Penuh terkait dengan pendanaan pembangunan tahun anggaran untuk tahun anggaran 2026 termasuk juga untuk estimasi pendanaan, kerangka pendanaan tahun 2025 sampai dengan 2029. Untuk kita ketahui mungkin kerangka pendanaan ini adalah estimasi sementara karena kita melihat anggaran dari pemerintah pusat. Kalau kita bercermin dari tahun ini, tentu anggaran ini ada penyimpangan, ada deviasinya Pak. Karena cukup tinggi pengurangan anggaran kita dari pemerintah pusat, itu lebih kurang 39 miliar, yaitu DAK bidang fisik, jalan, dan irigasi. Kemudian DAU peruntukan bidang PUPR. Sehingga kerangka pendanaan ini adalah estimasi yang perlu mungkin ini untuk sementara. Yang selanjutnya perlu dibahas lebih lanjut dan didiskusikan oleh tim lebih lanjut bagaimana untuk tahun-tahun 2026 dan seterusnya. Kalau seandainya mengacu pada tahun ini, tentu ini ada pengecualiannya Pak, karena anggaran kita cukup besar pengurangannya dari pemerintah pusat. Baik, kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda Kota Sungai Penuh. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Asisten selaku moderator pada siang hari ini, Bapak Ibu Kepala SKPD, Kepala Instansi Vertikal, dan seluruh peserta konsultasi publik RPJMD Kota Sungai Penuh dan Musrenbang RKPD Kota Sungai Penuh. Baik Bapak Ibu, mungkin tadi sudah disampaikan oleh sesi pertama oleh Pak Kaban Bapeda terkait dengan arah kebijakan pembangunan Kota Sungai Penuh 5 tahun ke depan dan RKPD 2026. Mungkin kami di sini, karena kalau kita berbicara tentang RPJMD dalam rangka pendanaannya itu sudah mencakup RKPD 2026 di sana. Jadi kami langsung saja barangkali itu pun seperti yang disampaikan oleh Pak Ibu Asisten bahwa proyeksi dari pendanaan untuk 5 tahun ke depan RPJMD kita itu masih dalam asumsi yang perlu dibahas lebih lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara masalah kerangka pendanaan itu banyak hal ya. Ini kami disiapkan slide oleh staf kami, mungkin banyak tabel-tabel angka-angka. Namun pada intinya kalau kita berbicara tentang RPJMD kota, tentu kita berbicara tentang proyeksi pendanaan, proyeksi anggaran. Berbicara tentang proyeksi, kita tidak lepas dari data historis masa lalu kita. Dari situ kita dapat mengevaluasi dan memproyeksi ke depannya, tentu dengan indikator-indikator yang mempengaruhi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami mulai mungkin kita berbicara ke belakang dulu tentang kinerja keuangan kita tahun 2020-2024 kemarin. Salah satu indikator yang kunci untuk dalam analisa kemampuan keuangan daerah yaitu adanya derajat desentralisasi fiskal daerah (DDF). Kalau kita lihat dari derajat desentralisasi fiskal daerah kita mulai tahun 2020 sampai 2024
perkembangan DDF Kota Sungai Penuh periode 2020 memang menunjukkan tren yang positif dalam aspek kemandirian keuangan, mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi daerah kita sudah cukup baik. Namun demikian ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih cukup signifikan. Belum ada data. Baik, kembali lanjut. Dia menyiapkan slide-nya. Kalau kita lihat dari proporsi persentase realisasi anggaran pendapatan transfer yang menjadi sumber pendapatan terbesar di pemerintah Kota Sungai Penuh, kemudian diikuti oleh pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah yang sah lainnya. Jadi kita masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat. PDF ya. Baik, kembali lanjut. Kalau kita lihat di awal 2020, pendapatan daerah kita sebesar 749 miliar, 749,3 miliar. Sementara pendapatan asli daerah kita 29,05. Ini ada DDF sebesar 3,88%. Di tahun 2024 pendapatan daerah kita 793,4 miliar. Sementara pendapatan asli daerah kita sudah meningkat mencapai 66,1 miliar. Jadi rata-rata DDF dalam 5 tahun terakhir ini sebesar 7,58%. Dan juga berarti ini ketergantungan fiskal kita terhadap pendapatan transfer dalam 5 tahun terakhir ini rata-rata sebesar 91,15%. Kemudian dari proporsi tersebut mungkin kami langsung ke kinerja pendapatan daerah yang selama ini barangkali inilah yang kita tergantung dengan pendapatan transfer, sementara pendapatan asli daerah kita dari tahun ke tahun kita mentargetkan sesuai dengan potensi, sesuai dengan proyeksi kita. Namun dalam hal realisasi proyek kita sangat-sangat tidak tercapai. Kemudian barangkali kalau kita melihat APBD kita secara keseluruhan, bahwasanya pendapatan daerah kita dari tahun ke tahun memang seperti kami sampaikan tadi bahwa selalu meningkat, baik dalam target maupun realisasinya. Dan kontribusi komponen realisasi pendapatan daerah dari tahun 2020 sampai 2024 dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2020 PAD berkontribusi sebesar 3,8% terhadap pendapatan daerah, sementara pendapatan transfer sebesar 94,66% dan lain-lain pendapatan daerah sebesar 1,46%. Mungkin kami lanjut. Jadi terhadap pendapatan asli daerah kita tersebut mungkin ada 3 hal. Pertama, terhadap pendapatan pajak daerah, kemudian retribusi daerah, dan lain-lain ada yang sah. Mungkin kalau kami buka satu persatu tabel ini mungkin terlalu lama, mungkin kami langsung ke proyeksi
untuk RPJM kita 5 tahun ke depan. Proyeksi 5 tahun. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin untuk proyeksi 5 tahun dari tahun 2025 sampai 2029, tentunya kita seperti kami sampaikan tadi bahwa berdasarkan indikator yang mempengaruhinya, pertama terkait dengan data historis selama yang kami sebutkan tadi, bagaimana perkembangan dari tahun-tahun dari 2020 sampai 2024 terhadap realisasi pendapatan yang kita terima. Dari situ salah satu indikator yang alat ukur kami. Kemudian mungkin indikator lain terkait dengan asumsi ekonomi makro secara keseluruhan yang mempengaruhi dalam rangka kita menetapkan proyeksi pendapatan daerah kita. Pada tahun 2025, saat ini pendapatan daerah kita di APBD murni ini, sebelum kita melakukan sebelum Impres nomor 1 tahun 2025 ini, masuk dalam APBD murni sebesar 792,4 miliar pendapatan daerah, yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 88,9 miliar, pendapatan transfer sebesar 698,8 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah sebesar 4,5 miliar. Ke depan, untuk 5 tahun ke depan, seperti saya sampaikan tadi, kita memprediksikan bahwa pada tahun 2029 nanti pendapatan daerah kita sudah mencapai 840,3 miliar, yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 89,1 dan pendapatan transfer sebesar 746,2 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 4,9 miliar. Sehingga kita dapat melihat pertumbuhan daripada jenis pendapatan daerah kita, di mana pendapatan daerah kita tumbuh sebesar 5,91%. Itu yang kita harapkan sampai 5 tahun ke depan, Pak. Kemudian selanjutnya, dengan melihat performa bahwa pendapatan daerah tahun 2020 dan 2024 maka pada masa yang akan datang, daerah akan dapat meningkat lebih tinggi, Pak, yang diikuti dengan berbagai upaya kebijakan dalam pendapatan daerah yang kita diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan pada sektor pajak dan distribusi daerah, dengan mengupayakan pertama mengoptimalkan penerimaan pajak dan distribusi daerah melalui sistem online. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta partisipasi aktif masyarakat lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan distribusi daerah. Ketiga, menggali potensi sumber pendapatan pajak melalui pemutakhiran data objek pajak. Berikut, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dan penghutan pajak daerah. Pendapatan daerah Kota Sungai Penuh 2025-2029, kalau kita lihat tadi seperti kami sampaikan, menunjukkan tren peningkatan dan pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya. Pada APBD 2025, target pendapatan daerah Kota Sungai Penuh
sampaikan tadi, jadi terjadi diproyeksikan 1,2 per tahun peningkatannya. Lanjut. Kemudian terkait upaya untuk mencapai target proyeksi pendapatan dan penerimaan daerah tahun 2025-2029 akan kami lakukan peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu melalui kebijakan antara lain untuk pendapatan asli daerah, pertama mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui pembayaran pajak retribusi daerah, laporan pajak retribusi daerah secara digital, dan memanfaatkan teknologi informasi, juga meningkatkan kesadaran dan apa mungkin dapat dilihat di slide tersebut sampai beberapa kali upaya yang akan kita laksanakan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Next. Kemudian pendapatan transfer. Pendapatan transfer upaya yang kita laksanakan, yakni pertama dalam rangka meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat yang dapat membuka peluang peningkatan pendapatan transfer, dan kemudian meningkatkan kerjasama intensifikasi pungutan PPh dan pribadi dan menjaring wajib pajak baru di wilayah Kota Sungai Penuh. Dulu kami sampaikan bahwa baru-baru ini kita sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerian Keuangan beberapa hari yang lalu, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil Wali Kota secara Zoom, penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak Daerah. Kerjasama ini dalam rangka kita pertukaran informasi, itu yang lebih pertukaran informasi dan data, sehingga nanti bisa sinkron antara pajak pusat yang dipungut oleh pusat dengan pajak daerah, sehingga data-data tersebut bisa saling kita tukaran informasi, tukaran data. Itu salah satu yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu. Itu terkait dengan pendapatan transfer. Kemudian belakang lagi dari pendapatan lain-lain pendapatan daerah asli, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ya, ini beberapa hal mungkin dalam rangka meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan kementerian untuk meningkatkan terutama hibah ke daerah. Mungkin selama ini Kota Sungai Penuh belum pernah menerima hibah dari pemerintah pusat. Mungkin ini barangkali celah yang bisa kita lihat nanti ke depannya, kita bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat atau Kementerian Keuangan. Jadi itu barangkali itu proyeksi terkait dengan belanja daerah, itu proyeksi yang telah kita buat di tahun 2024 kemarin. Kita belanja sebesar 80,8 miliar, yang terdiri dari 810,8 miliar yang terdiri dari belanja operasi sebesar 575,8 miliar, belanja modal 129,6 miliar, kemudian belanja tak terduga sebesar 1,1 miliar, dan belanja transfer sebesar 104,1 miliar. Dan kita proyeksi di tahun 2025 ini sudah kita tetapkan belanja daerah kita sebesar 797,2 miliar. Dengan rincian belanja operasi sebesar 541,83 miliar, kemudian belanja modal 150,5 miliar, belanja tak terduga 1 miliar, dan belanja transfer sebesar 103 miliar. Dan proyeksi kita ke depan, 5 tahun ke depan, dengan asumsi bahwasanya belanja subsidi, kemudian belanja tak terduga kita proyeksikan sebesar belanja subsidi sebesar 100 miliar, 100 juta maksud kami. Kemudian untuk belanja tak terduga 1
miliar. Maka pada tahun 2029 nanti kita proyeksikan belanja daerah kita sebesar 840,3 miliar yang terdiri dari belanja operasi 507,6 miliar, belanja modal 228,7 miliar, belanja tak terduga masih seperti kami sampaikan 1 miliar, dan belanja transfer sebesar 102,8 miliar. Barangkali itu proyeksi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin bahwasanya berdasarkan tabel proyeksi tadi, Kota Sungai Penuh tahun 2025-2029 mungkin terdapat tantangan dalam mencapai efisiensi belanja, terutama pada tahun 2027 mengacu kepada target komposisi belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja daerah dan belanja modal minimal 40%. Maka pada tahun 2027 belanja daerah diproyeksikan sebesar 815,5 miliar, sementara belanja pegawai 247,09 miliar. Ini berarti belanja pegawai berkontribusi sebesar 30,3 miliar, 30,3% dari total belanja daerah, yang masih melebihi batas maksimum. Batas maksimum kita 30%. Untuk itu, untuk meningkatkan efisiensi diperlukan strategi pengendalian belanja pegawai. Mungkin ini yang perlu mungkin bagi kita pemerintah daerah, terutama dalam rangka tetap mengacu kepada 30% belanja pegawai tersebut. Salah satunya ya mungkin dengan cara membatasi rekrutan pegawai baru, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta meningkatkan digitalisasi layanan untuk menekan biaya operasional. Kemudian di sisi lain, belanja modal tahun 2027 diproyeksikan mencapai 187,2 yang setara dengan 27,22% dari total belanja daerah. Angka ini sudah menunjukkan sebesar 44,35% dari tahun 2024. Namun secara komposisi masih belum memenuhi target minimal 40%. Peningkatan belanja modal sangat positif karena berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik, pembangunan sarana dan prasarana, dan peningkatan daya saing ekonomi daerah. Next. Kemudian kebijakan terhadap belanja daerah kita arahkan untuk memenuhi kebutuhan yang wajib dan mengikat. Belanja prioritas dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta belanja pendukung lainnya dengan arah kebijakan sebagai berikut. Pertama, kita mengupayakan belanja daerah yang lebih efisien dan optimal untuk pembangunan Kota Sungai Penuh. Kemudian penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat. Ketiga, mengefisienkan pengelolaan belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah. Keempat, memenuhi alokasi persentase belanja daerah yang sudah ditentukan besaran dan penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Mungkin barangkali kita sudah tahu semua bahwa selama beberapa tahun terakhir ini DAO yang kita terima dari pusat 2 atau 3 tahun terakhir ini sudah dibagi lagi. Ada yang SG, ada yang grant, ada yang spesifik grant, ada yang sudah ada peruntukan. Maka kalau kita lihat fenomena 2 tahun terakhir ini, DAO umum kita dipindahkan menjadi DAO peruntukan spesifik grant. Inilah mungkin barangkali yang agak menyusahkan kita di pemerintah daerah dalam belanja-belanja dana-dana yang bersifat umum ini ke masing-masing SKPD. Kemudian kita memenuhi alokasi prestasi belanja daerah yang sudah ditentukan tadi, dan juga mengefisienkan pengeluaran belanja tadi mungkin akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini sesuai dengan Impres nomor
1 tahun 2025. Kemudian proyeksi pemilihan daerah tahun 2025-2029 dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2025 ini kita tadi sudah kami sampaikan pendapatan daerah kita 792,4 miliar. Kemudian kita dari pembiayaan sebesar 4,8 miliar. Dan ke depan mungkin ini silpa kita belum kita prediksikan karena ini agak sulit karena silpa namanya sistem desa tergantung dari realisasi belanja yang kita laksanakan. Jadi ini masih sangat tentatif dalam proyeksi kami dan mudah-mudahan nanti setelah konsultasi publik ini mungkin tim dari Bapeda akan bersama Bapeda akan mengkaji lebih terkait dengan pembiayaan daerah tahun 2005-2029 nanti. Next. Barangkali itu Bu Asisten yang dapat kami sampaikan. Mungkin banyak hal yang kurang, kami mohon maaf, dapat dimaafkan. Dan kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita dengar paparan dari Kepala Bapeda dengan kondisi keuangan kita yang sangat minim sekali. Kita pada kategori keuangan rendah saat ini. Ketergantungan kita kepada pemerintah pusat rata-rata itu sekitar 91,5%, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kaban Bapeda barusan. Hampir sebagian besar artinya transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, kita belum juga ada progres yang cukup signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Jadi kalau kita lihat pendapatan asli daerah tadi, itu rencananya meningkat realisasi. Tapi kalau kita lihat isinya di dalam, apa itu PAD itu? PAD itu kan banyak bagiannya Pak, tidak hanya ada pendapatan lain-lain pendapatan yang sah, tapi konsen kita kalau untuk melihat kinerja pemerintah daerah, konsen kita tuh ada di pajak dan retribusi daerah. Disitulah kalau kita melihat kinerja kita. Kalau melihat pajak dan retribusi daerah, itu ada pernah naik, kemudian turun lagi, sangat fluktuatif. Bahkan sekarang ini turun Pak. Nah yang ini yang perlu kita pertanyakan, kita sangat banyak berharap dari orang lain, dari pemerintah pusat, kemudian termasuk pemerintah provinsi, tetapi kita belum juga mau beranjak dari posisi semula, tetap pada posisi yang saat ini, manajemen yang masih belum baik, kurang baik, kinerja pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang masih harus sangat ditingkatkan, baik dari segi SDM-nya, kualitas SDM-nya, kemudian pertama sekali adalah integritas pengelola daripada pajak dan retribusi, komitmen daripada pengelola pajak dan retribusi itu yang pertama kali, kemudian manajemennya, kemudian digitalisasi daripada pajak dan retribusi daerah yang belum juga kita terapkan sampai saat ini. Dan ini yang harus menjadi catatan penting dalam rangka untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah ini. Beberapa hal itu menjadi hal yang harus kita tindak lanjuti pada
tahun ini maupun tahun 2026 dan seterusnya. Sehingga apa yang menjadi target yang sudah ditargetkan dalam APBD kita, pendapatan pajak dan retribusi ini betul-betul bisa maksimal optimalisasinya, Pak. Paling tidak ada 90% lah. Ini dari pajak dan retribusi, kalau pajak itu rata-rata 70% realisasinya tahun ini, tahun 2024. Kemudian kalau retribusi rata-rata 30%, Pak. Coba pikirkan, Pak. Itu bayangkan 30% dari target. Apakah targetnya yang salah atau memang ada kekeliruan dalam manajemennya atau integritasnya yang masih belum kuat, sehingga realisasi ini sangat kecil sekali. Jadi kita berharap dari pemerintah pusat, tetapi juga kita harus bersinergi untuk meningkatkan kualitas daripada manajemen perpajakan kita, sehingga realisasi pajak dan retribusi ini betul-betul dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah kita atur di dalam APBD kita, Pak. Untuk saat ini di dalam 100 hari kita juga sudah menargetkan untuk SAPD yang terkait melakukan uji petik terhadap pajak dan retribusi beberapa retribusi daerah. Kita melihat apa benar atau enggak. Kalau kita lihat dari uji petik yang sudah dilakukan sebelumnya, sebenarnya memang ada faktor X di dalam pengelolaan ini. Nah, ini yang harus kita berantas sehingga ini betul-betul bisa terwujud realisasi daripada pajak dan retribusi ini. Kemudian untuk kita ketahui APBD, kalau kita menilik APBD 2025 terutama 2024 juga demikian, sama saja Pak, hampir sama. Ini yang dari Bappenas ada Pak? Dari provinsi ini ada masuk? Belum masuk? Sudah masuk. Mungkin juga bisa mendengar apa yang kami sampaikan Ibu dari Bappenas, bahwasanya APBD 2025 ini kita sama saja, ini saya ngambil contohnya 2025 yang paling dekat. Kondisi 2025 ini belanja pegawai kita itu lebih kurang 385 miliar. Itu belanja pegawai, Pak. 385 miliar. Kontribusi terhadap APBD, struktur APBD itu sekitar 43,3%, 35%. Sedangkan kita ditargetkan untuk tahun 2027 harus menekan sampai 30%. Di sisi lain, itu belum masuk P3K yang diterima di tahun 2024. P3K yang diterima tahun 2024 belum masuk itu. Kalau sudah masuk P3K yang formasi 2024 akan membengkak lagi, Pak. Ini adalah kondisi daripada belanja daerah kita khususnya untuk belanja pegawai. Untuk belanja sepertinya infrastruktur, kemudian juga jalan, jembatan, jaringan, belanja seperti itu hanya dari 888 miliar belanja daerah tahun 2025 ini hanya sekitar 80 miliar. Berapa persen hanya itu Pak, Bapak Ibu dari Bappenas. Jadi kami mohon kalau bisa ini menjadi perhatian untuk kota kita yang sangat butuh sekali anggaran, yang masih sangat kecil kemampuan keuangannya untuk dapat diakomodir untuk APBD 2026. Sekarang ini sudah kurang lagi sekitar 49 miliar anggaran kita dari pemerintah pusat, berarti tinggal 839 miliar lagi anggaran kita di sekitaran itulah untuk 2025 ini. Untuk 2026 kami berharap bisa dapat transfer yang paling tidak sama dengan tahun ini. Maksudnya jangan dikurangi yang 49 itu, tetap gitu. Ini mungkin harapan kami, mungkin yang ngatur juga termasuk Bappenas dalam hal ini untuk pembagian anggarannya, termasuk dalam rencana kerja pemerintah pusat tahun anggaran 2026. Begitu bentuk kondisi keuangan kita, Ibu, dari Bappenas Kota Sungai Penuh yang masih kategori rendah, masih kategori rendah.
Jadi hanya 80 miliar untuk pembangunan kita. Kalau untuk saat ini tinggal sekitar 60 miliar lagi 2026, 2025 karena adanya pengurangan dari pemerintah pusat tadi. Kurang ya, dikurangi 40 39 berarti sekitar 50-an ya. Berkurang 50 miliar. Itu mungkin sekilas tentang kerangka pendanaan pemerintah Kota Sungai Penuh untuk 5 tahun ke depan yang telah disampaikan oleh Kepala Bapeda. Selanjutnya kita akan mendengar paparan dari Provinsi Jambi, Bapeda Provinsi Jambi, Ibu Nurjana Pangeran, STMP. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Asisten, Bu Moderator, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Kota Sungai Penuh, Bapak Kepala Bapeda ya tadi namanya Bapeda Kota Sungai Penuh, Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Izin kami share screen. Atau mungkin kami bisa minta tolong dari sana untuk screen-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami sudah mencoba menyiapkan bahan paparan sesuai dengan yang diminta oleh panitia terkait dengan penyelarasan dan sinkronisasi arah kebijakan Provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh. Outline paparan ini kami bagi 4. Yang pertama terkait dengan sasaran visi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, kemudian kebijakan kewilayahan yang kami tuangkan di dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029. Kemudian sekaligus kami mungkin mensosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian quick wins yang nanti akan kita lakukan di 5 tahun ke depan yang kami beri nama Pro Jambi, serta prioritas dan sasaran tahun 2026. Karena memang dalam kesempatan ini kita selain konsultasi publik rancangan awal RPJMD juga musrenbang RKPD Kota Sungai Penuh tahun 2026. Yang pertama terkait dengan sasaran visi di 5 tahun ke depan, visi yang diangkat oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur adalah mewujudkan Jambi mantap, berdaya saing dan berkelanjutan tahun 2029 di bawah ridho Allah. Ada 5 sasaran visi yang ini juga sebetulnya kami coba sinkronkan dengan RPJPD dan juga RPJMM. Yang pertama adalah peningkatan pendapatan per kapita, yang ini nanti ditunjukkan oleh 4 indikator: PDRB per kapita, kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, kemudian PDRB sektor perdagangan, dan kontribusi PDRB sektor industri. Yang semuanya kita coba dorong untuk lebih baik di tahun 2029. Kemudian untuk sasaran visi yang kedua adalah kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang. Ini nanti ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan yang saat ini masih di angka 7,1%. Kita berharap di tahun 2029 secara bertahap akan mencapai 3,66 sampai dengan 4,66%. Adapun target-target terkait dengan indikator makro ini kami melakukan penyelarasan dengan target yang sudah ditetapkan di dalam RPJMN untuk Provinsi Jambi. Termasuk rasio Gini, kita akan selaras dengan apa yang diberikan oleh pusat di angka 0,311 sampai dengan 0,315 di tahun 2029. Selanjutnya, sasaran visi yang ketiga adalah peningkatan daya saing daerah. Ini kita akan mencoba untuk meningkatkan
peringkat daya saing daerah Provinsi Jambi yang untuk saat ini masih berada di peringkat 31. Kita ingin di 2029 sesuai dengan visi kita ingin Jambi mantap berdaya saing, di 2029 akan didorong peringkatnya menjadi 27. Yang keempat, sasaran visinya adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia. Ini nanti akan ditunjukkan oleh indeks modal manusia yang saat ini masih di 0,55. Di tahun 2029 akan diupayakan mencapai 0,58.